Kakak sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dengan BP House Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu rahayu untuk kita semua. Berbahagia dan salam pramuka. Kali ini saya ingin mengangkat bagaimana kita sebagai warga negara mampu menyelamatkan beberapa pusaka-pusaka sejarah, dokumen-dokumen dengan berbagai lampirannya. Kalau bisa kita selamatkan, kita restorasi, jangan sampai itu hilang, musnah, dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Hari ini saya akan ya kalau diperkenankan kepada sekalian, saya ingin di segmen ini saya ingin bagaimana menyelamatkan benda sejarah, kepanduan, dan kepramukaan. Sehingga dengan benda sejarah ini kita akan bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu itu. Kakak sekalian yang berbahagia, ada sebuah adigium yang mengatakan Historia Magistra Vitae, bahwa sejarah adalah akademi yang terbaik, sejarah adalah guru yang terbaik yang mengajarkan kepada kita. Dari sekuensial, dari titik-titik, orang mengatakan adalah batu lompatan, milestone yang terjadi. Dengan demikian kita akan bisa menggapai sesuatu secara komprehensif. Kas kalian, kita sering melupakan bahwa sejarah dan dokumen itu adalah fakta. Fakta sejarah yang kelak akan menjadi wasit adil ketika orang menggunakan rasionya, pikirannya, dan berperang di altar suatu pikiran, akhirnya fakta sejarahlah yang menjadi wasit adilnya. Karena sejarah mengantongi suatu kebenaran. Inilah yang harus kita jadikan sebuah panggilan bagi kita semuanya. Penyelamatan benda sejarah itu adalah panggilan kas kalian. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Karena di dalamnya ada modal besar, yakni adalah ketelatenan, disiplin, kemudian yang tidak perlu dilupakan, tentu ada yang harus dibelanjakan. Maka kita berbicara adalah uang. Kemudian juga menyelamatkan benda itu sendiri dari terpaan-terpaan suatu iklim, apalagi di tropis. Banyak benda-benda sejarah, fakta sejarah yang kita miliki itu terkikis oleh ganasnya alam. Nah, inilah perlu sebuah pemikiran bagi kita sekalian. Kemudian, kalau kita akan menyelamatkan sejarah, itu tidak seperti cerita yang satu hari bisa selesai. Jadi membuild suatu sejarah, membuild dokumen-dokumen, jadi dokumen-dokumen kita mengkolek dokumen-dokumen, mengumpulkan dokumen-dokumen, itu tidak bisa terjadi overnight, satu hari, tetapi terus-menerus seperti tahapan fisis dari 0 derajat ke 100 derajat. Tumbuhnya tidak serta-merta. Jadi sedikit-sedikit terkumpul dan sebagainya. Dan itu bisa bernilai tahun. Saya menyelamatkan benda-benda kepramukaan, kepanduan, dari umur 11. Berarti kalau sekarang sudah 52 tahun saya mengumpulkannya. Di samping itu kita harus fokus dan disiplin. Disiplin dalam mengatur keuangan, daya dukung keuangan penting. Fokus adalah memilih, karena benda-benda sejarah yang berserakan itu ada yang harus, mana yang harus kita simpan dahulu. Biasanya yang tua, yang muda rapuh, itu yang kita simpan dulu, disesuaikan dengan kemampuan kantong.
Nah, ini yang saya katakan bahwa saya ingin membentuk sebuah katakanlah kelompok atau grup atau mungkin ya komunitas yang suka mengumpulkan benda-benda kepramukaan. Tekanan saat melakukan swap barter membeli, kadang kita dipermainkan oleh seorang kolektor yang sudah memiliki banyak, kita membutuhkan, maka dia memiliki daya jual yang tinggi. Kita lemah dalam daya tawar. Itu yang terjadi. Mereka akan memainkan seseorang yang ingin mengumpulkan benda sejarah. Dijuallah dengan harga mahal. Oleh karenanya personal approach, kemudian pendekatan kepada siapa saja yang kadang menyimpan benda sejarah perlu. Apakah pelapak-pelapak buku lama? Apakah pelapak-pelapak nostalgia yang memiliki ya kumpulan-kumpulan benda-benda yang katakan jadul, itu harus kita dekati. Dengan demikian kita bisa memiliki nilai bargaining, nilai tawar-menawar yang tentu tidak boleh merugikan yang menjual karena mereka juga susah payah dan mereka harus mengerti mengapa disimpan dan dijual. Dia mengerti bahwa benda itu mau bernilai dan sebagainya. Kemudian kita juga waspada Kak, sekalian dengan rekayasa, tiruan, penggadaan, itu sering terjadi. Ada dokumen, menurut cerita ada dokumen yang kelihatannya lama, sebenarnya itu baru. Mereka menggunakan teknologi sekarang, tetapi kertas yang digunakan adalah kertas yang lama atau mungkin kertas yang baru. Agar nampak lama, menurut konon, menurut pelaku-pelakunya, itu harus disiram dengan air teh. Dengan demikian akan kelihatan kusut dan lama. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita kalau ingin menyelamatkan benda sejarah sehingga autentik. Mendokumentasikan tidak mudah. Tadi sudah saya katakan bahwa gempuran-gempuran dari iklim, kemudian sinar UV yang kuat akan memudarkan benda sejarah kita. Memang merawat itu perlu, katanya keep your collection. Bagaimana kita merawatnya dengan bagus, bagaimana kita bisa menjadikan benda-benda sejarah adalah karib kita, sahabat kita, kawan kita, teman kita. Terima kasih perhatiannya pada kakak sekalian. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang saya bisa berkunjung pada kakak sekalian dan ingin menunjukkan beberapa koleksi-koleksi saya. Saya persilakan untuk datang ke tempat saya. Terima kasih perhatiannya. Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.